Hai, selamat datang di channel Momozi Movie. Di video ini, Momo akan melanjutkan sequel film Child's Play yang sekarang sudah masuk film ketiganya, yaitu Child's Play 3 yang dirilis pada tahun 1991. Film ini masih melanjutkan film sebelumnya yaitu Child's Play 2, jadi kamu yang belum menonton sequel sebelumnya bisa ditonton di channel ini ya, dan link videonya ada di deskripsi. Film ini bersetting 8 tahun setelah kejadian di film kedua dan masih bercerita tentang Chucky yang berusaha memindahkan jiwanya ke tubuh manusia. Gak usah lama-lama, yuk langsung ke alur ceritanya. Scene dibuka di pabrik boneka Good Guy yang sebelumnya menjadi saksi bisu pertarungan Andy dan Kyle melawan boneka Chucky. Pabrik yang selama 8 tahun sudah terbengkalai ini dibersihkan agar perusahaan ini memproduksi boneka Good Guy lagi. Jadi setelah kejadian 8 tahun yang lalu, perusahaan menutup pabrik tersebut dan tidak memproduksi boneka itu lagi. Pada saat itu, perusahaan mendapat tuntutan hukum dan citra negatif dari masyarakat. Karena pengakuan dari Andy jika boneka miliknya telah dirasuki oleh pembunuh berantai yaitu Charles Lee Ray. Perusahaan mereka pun hampir saja bangkrut pada saat itu, karena pengakuan yang tidak masuk akal tersebut. Kini setelah 8 tahun berlalu, mereka pun berniat untuk memproduksi boneka itu lagi, karena mereka berpikir jika orang-orang sudah lupa dengan kejadian itu, bahkan orang-orang sudah tidak ada yang mengingat siapa Andy Berkeley. Untuk menandai dimulainya produksi boneka baru, mereka lalu mengangkat sisa-sisa badan Chucky dan kemudian membentuk ulang boneka itu. Itu artinya sekarang Chucky memiliki badan baru dan dia menjadi boneka Good Guy pertama yang diproduksi setelah 8 tahun. Chucky lalu diberikan kepada pemilik perusahaan yaitu Mr. Sullivan, yang kemudian membawa boneka itu ke rumahnya. Saat malam hari, Mr. Sullivan diteror oleh Chucky yang sudah keluar dari kotaknya. Disitulah ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa berita soal boneka pembunuh itu adalah benar adanya. Mr. Sullivan lalu mencoba mengambil telepon untuk meminta bantuan, tetapi dengan cepat Chucky mencekiknya dengan tali dari belakang. Setelah itu, Chucky mencari keberadaan Andy lewat database di komputer. Ternyata Andy dikirim ke sekolah militer yang bernama Kent Military School. Scene berpindah ke sekolah itu. Ternyata Andy yang sekarang sudah berusia 16 tahun sedang berhadapan dengan kepala sekolah untuk mendaftarkan diri. Awalnya kepala sekolah tidak mau menerimanya karena melihat dari latar belakang masalah dan alasan mengapa Andy dikirim ke sekolah militer itu. Namun akhirnya Andy diterima dengan syarat bahwa ia harus melupakan fantasinya soal boneka Good Guy. Setelah diterima, Andy harus mencukur rambutnya yang gondrong. Maka bertemulah dia dengan Botnik, pria yang bertugas mencukur seluruh penghuni Kent Military School. Di situ Andy berkenalan dengan Tyler, anak 10 tahun yang sangat tergila-gila dengan boneka Good Guy. Setelah itu Andy masuk ke kamarnya dan berkenalan dengan Harold, murid junior yang selalu jadi langganan bully oleh Kolonel Letnan Silton, senior yang paling berkuasa di Kent Military School. Setelah itu mereka disuruh berbaris di lapangan yang dipimpin oleh Silton. Silton mulai menunjukkan kalau dia yang paling berkuasa agar semua murid takut kepadanya. Namun itu tidak berlaku dengan seorang murid perempuan yang bernama De Silva. Dia dengan lantangnya mengatakan kalau Silton adalah pria menyebalkan. Akibatnya, De Silva pun mendapatkan hukuman. Namun dengan senang hati, De Silva melakukannya tanpa beban. Disinilah Andy kagum dengannya. Scene berpindah ke Tyler yang sedang menunggu surat dari orang tuanya. Dia justru disuruh untuk mengantarkan paket milik Andy. Lalu tak sengaja si paket terjatuh hingga kertas pembungkusnya sobek. Dan terlihat kalau isi paket itu adalah boneka Good Guy. Karena ia sangat menginginkan boneka itu, maka ia berubah haluan ke gudang senjata. Saat Tyler membuka bungkusannya, Chucky hidup dan keluar dari kotaknya. Tyler bingung kenapa Chucky bisa berbicara banyak bahasa.
Chucky bilang kalau dia adalah boneka good guy model terbaru. Melihat kalau Taylor memiliki ketertarikan untuk berteman dengannya, Chucky mulai merubah target. Kini dia berencana untuk melakukan ritual pemindahan rohnya pada Taylor, mengingat bahwa Andy juga sudah terlalu dewasa. Dan karena sekarang Chucky memiliki badan baru, sehingga yang perlu ia lakukan adalah menceritakan siapa jati dirinya kepada orang yang baru, dan orang tersebut adalah Taylor. Taylor yang tidak tahu kalau Chucky jahat, lalu mengikuti saja apa kata Chucky, yaitu mengajak Taylor bermain memindahkan arwah. Saat Chucky akan memulai ritualnya, tiba-tiba kepala sekolah muncul dan menyuruh Taylor untuk pergi dari sana. Lalu kepala sekolah membawa boneka Chucky untuk membuangnya, dan melewati para murid yang sedang berlatih di lapangan. Andy yang melihat kepala sekolah membawa boneka good guy langsung terkejut sampai menjatuhkan senjata yang ada di tangannya. Chucky lalu dibuang ke truk sampah yang kebetulan saat itu ada di sana. Chucky yang sangat cerdas lalu berteriak minta tolong, hingga teriakannya terdengar si petugas sampah. Si petugas pun datang mengeceknya. Diam-diam Chucky keluar dan berpindah ke depan untuk mengendalikan mesin penghancur sampah. Si petugas pun tewas mengenaskan. Andy dan teman-temannya yang mendengar suara teriakan lalu pergi ke sana, dan mereka sangat terkejut melihat kejadian mengerikan itu. Malam harinya, Andy yang sedang di kamar tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Chucky. Andy pun terkejut dan ketakutan karena apa yang ada di pikirannya ternyata adalah benar. Chucky mengatakan kalau dirinya tidak memerlukan Andy lagi karena ia sudah mendapatkan target baru untuk ritualnya. Dengan cepat pikiran Andy tertuju ke Taylor. Lalu dengan cepat Andy menyerang Chucky dan membenturkannya ke lantai. Tepat saat itu Silton masuk dan melihat semuanya. Lalu Silton mengambil boneka itu dan membawanya walaupun sudah dilarang oleh Andy. Saat tengah malam, Andy menyelinap masuk ke kamar Silton untuk mengambil Chucky dan membunuhnya. Namun aksinya diketahui oleh Silton. Merasa bonekanya telah dicuri seseorang, lalu Silton melampiaskan kekesalannya dengan menghukum semua anak laki-laki di lapangan, sampai ada yang mengaku siapa yang telah mencuri boneka itu. Sementara Chucky sudah berada di kamar Taylor, namun Taylor tidak ada di sana dan malah meninggalkan pesan agar boneka itu mencarinya. Chucky pun mencari anak itu ke berbagai tempat hingga akhirnya ia menemukan Taylor di kantor kepala sekolah. Saat akan menjalankan ritualnya, tiba-tiba De Silva bersama temannya datang dan tertawa melihat Taylor sedang bermain bersama boneka. Mereka masuk ke sana karena ingin mencari tahu tentang identitas Andy. Lalu De Silva mengambil Chucky dan dipolesnya bibir Chucky menggunakan lipstik. Tak lama kemudian terdengar tanda-tanda kepala sekolah akan datang. Sontak mereka semua pun buru-buru pergi dari sana dan tidak sempat membawa Chucky. Sesampainya di ruangan, kepala sekolah terkena serangan jantung karena dikagetkan oleh Chucky yang sedang membawa pisau. Saat makan siang, Andy mendatangi meja Taylor dan mengatakan kalau dia harus menjauhi boneka itu, karena dia adalah boneka berbahaya. Tetapi Taylor tidak memperdulikan ucapan Andy. Akhirnya Andy pergi dan memberikan pisau lipat miliknya dan menyuruh Taylor untuk membawanya kemanapun dia pergi. Botnik yang sedang membersihkan ruangan cukurnya tidak sengaja menemukan Chucky yang selama semalaman bersembunyi di sana. Melihat Chucky yang gondrong, nalurinya sebagai tukang cukur muncul. Saat Botnik akan mencukurnya, tiba-tiba Chucky menebas lehernya dengan pisau. Presto, you dead. Di saat bersamaan muncul Harold dan melihat semuanya. Dia yang terkejut langsung lari dari sana. Scene berpindah ke lapangan sekolah. Para murid telah dikumpulkan untuk menjalani tradisi tahunan di sana. Para murid dibagi menjadi dua tim biru dan tim merah. Andy, Harold, De Silva, dan Silton masuk ke tim biru, sedangkan Taylor ke tim merah. Mereka akan perang di dalam hutan menggunakan senjata yang berpeluru cat. Siapapun murid yang bisa mengambil bendera tim lain, maka itu akan menjadi pemenangnya. Di ruang senjata, Chucky mengganti semua peluru tim merah dengan peluru asli agar jatuh korban sungguhan.
Lalu kedua tim pun berangkat. Tim biru pergi ke arah utara, sementara tim merah pergi ke arah barat. Malam harinya, De Silva yang sudah sangat tertarik dengan Andy lalu menunjukkan sebuah pasar malam dari arah kejauhan. Tanpa mereka sadari, Chucky sedang memperhatikan ketika mereka berciuman. Man, I really gotta get out. Setelah itu, Andy menyelinap pergi sambil mencuri peta pengintaian tim merah yang ada di Chilton untuk menemukan Taylor sebelum Chucky menemukannya duluan. Namun setelah sampai di perkemahan tim merah, Chucky sudah lebih dulu membawa Taylor. Chucky membawa Taylor ke tempat yang sepi. Namun setelah sampai di tempat itu, Taylor menolak untuk bermain memindahkan jiwa. Dan ini pun membuat Chucky marah. Dia mengancam Taylor dengan pisau. Disitulah membuat Taylor percaya perkataan Andy bahwa Chucky adalah boneka yang jahat. Lalu Taylor spontan menusuk Chucky dengan pisau yang diberikan oleh Andy dan melarikan diri. Chilton pun menyadari kalau peta pengintaian telah dicuri. Dia bersama murid lainnya langsung pergi mencari Andy. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan Andy. Chilton mengatakan bahwa Andy adalah pengkhianat. Sampai tiba-tiba Taylor berlari ke arah mereka sambil berteriak meminta tolong. Taylor lalu mengatakan kalau Chucky itu memang boneka jahat. Tak lama kemudian, ada suara panggilan dari walkie-talkie, yang ternyata adalah suara Chucky. Chucky menyuruh mereka untuk menyerahkan Taylor padanya. Jika tidak, dia akan membunuh De Silva yang kini sudah disandera olehnya. Setelah menghubungi tim biru, Chucky pun menghubungi tim merah bahwa tim biru sudah terlihat dan tim merah harus segera membawa pasukan mereka. Maka bergegaslah kedua tim menghampiri tempat di mana Chucky dan De Silva berada. Ketika sudah sampai, Taylor dan De Silva pun bertukar posisi. Tim biru otomatis keluar dari tempat persembunyian mereka. Dan di situ Chilton terkejut melihat boneka good guy yang hidup seperti manusia. Tak lama kemudian muncul tim merah dan mulai melepaskan peluru mereka. Chilton pun mati tertembak oleh peluru asli. Chucky lalu mengejar Taylor yang melarikan diri. Sebelum pergi dia melemparkan granat ke kerumunan para murid. Namun Harold langsung menjadi pahlawan. Ia melompat dan menahan si granat meledak di pelukannya. Taylor kemudian melarikan diri ke pasar malam tadi, diikuti oleh Andy dan De Silva. Taylor meminta tolong kepada seorang polisi, namun polisi itu dibunuh oleh Chucky. Andy dan De Silva sampai di tenda polisi dan menemukan polisi yang sudah tewas. Mereka lalu mengambil pistol polisi untuk berjaga-jaga. Setelah itu mereka berdua melihat Chucky dan Taylor masuk ke wahana rumah hantu. Saat mereka masuk ke dalam, Chucky berhasil menembak kaki De Silva, sehingga Andy harus menolong Taylor sendirian. Saat Chucky akan mendekatinya, tiba-tiba saja sabit besar milik patung malaikat maut terayun dan menebas sebelah wajah Chucky. Dalam keadaan wajah yang sudah terbelah, boneka itu terus berusaha memindahkan jiwanya ke Taylor. Andy yang melihat itu langsung menembak sebelah tangan Chucky hingga putus dan menembak dadanya. Namun boneka itu masih saja hidup. Hingga pada akhirnya Andy berhasil menjatuhkan Chucky ke kipas yang sangat kencang dan seketika itu tubuhnya hancur berkeping-keping. Setelah kejadian yang sangat mengerikan itu, De Silva lalu dibawa ke rumah sakit dan Andy dibawa ke kantor polisi untuk menjadi saksi. Dan film Child's Play 3 pun tamat. Itu tadi alur cerita film Child's Play 3. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih and see you, bye-bye.